Banyak, bisnis itu adalah tujuan-tujuan jangka pendeknya adalah untuk profit, untuk, kuantitas yang sebesar-besarnya. Nah, sementara prinsip keberlanjutan ini adalah prinsip jangka panjang. Saya sering sekali menghadapi pertanyaan kenapa pariwisata berkelanjutan itu sulit diterapkan. Nah, yang pertama itu adalah karena, kurangnya pemahaman dan minimnya pengetahuan terhadap prinsip pariwisata berkelanjutan itu sendiri. Informasi mengenai pariwisata berkelanjutan itu tersebar, kemudian, terkadang para pelaku terutama UMKM ya dan wisatawan ini tidak tahu di mana, dan bagaimana cara mendapatkan informasi yang terstruktur mengenai pariwisata berkelanjutan itu sendiri. Karena informasinya tersebar di mana-mana itu tadi gitu ya. Dan yang kedua adalah, setelah mereka mendapatkan informasi tersebut, ini tidak tahu, bagaimana cara menerapkannya ke dalam usaha dan jasa mereka sendiri. Nah, kemudian setelah informasi tersebut didapatkan, karena tadi mereka tidak tahu ya, bagaimana cara menerapkan, prinsip tersebut, meraciknya ke dalam produk dan jasa pariwisata mereka, sehingga akhirnya terkadang usaha-usaha kecil yang sudah dilakukan itu tidak diinformasikan oleh para pelaku usaha tadi. Nah, ini, sangat penting sekali ya untuk, Sobat Desma yang merupakan pelaku usaha, sekecil apapun usaha yang dilakukan, baik itu misalnya mengelola sampah, terus juga kemudian, efisiensi energi, atau pelibatan masyarakat lokal, atau, menggunakan unsur budaya lokal, dalam servis atau dalam jasa atau produk yang ditawarkan, ini sangat penting untuk diinformasikan pada calon wisatawan agar mereka tahu bahwa Sobat Desma, pelaku usaha ini sudah menerapkan dan melakukan prinsip keberlanjutan dalam usaha mereka. Nah, selanjutnya adalah, prinsip untuk menerapkan prinsip, keberlanjutan dalam usaha pariwisata atau dalam perjalanan ini selalu dianggap berbiaya mahal. Jadi yang tadi saya sebutkan misalnya, manajemen sampah, efisiensi energi, pelibatan masyarakat lokal, kemudian melibatkan kebudayaan lokal, ini dianggap berbiaya tinggi sehingga investasinya harus besar di awal gitu ya. Sehingga kemudian banyak para pelaku usaha maupun wisatawan yang merasa hesitate gitu ya, merasa segan untuk, berpartisipasi atau menerapkan, keberlanjutan ini dalam usaha dan jasa mereka. Nah, yang selanjutnya adalah ketidaksinkronan antara tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Banyak, bisnis itu adalah tujuan-tujuan jangka pendeknya adalah untuk profit, untuk, kuantitas yang sebesar-besarnya. Nah, sementara prinsip keberlanjutan ini adalah prinsip jangka panjang. Sehingga ketidaksinkronan inilah yang menyebabkan, implementasi itu menjadi sedikit terhambat. Nah, kemudian yang terpenting adalah adanya kebijakan, regulasi, dan program yang dapat mendukung penerapan prinsip keberlanjutan ini dalam usaha, jasa, maupun perjalanan wisata. Nah, ini sebetulnya Indonesia sudah meratifikasi, SDGs dan kemudian sudah ada Undang-Undang Kepariwisataan dan sudah ada juga Permen Parekraf Nomor 9 Tahun 2021. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kebijakan, regulasi, program, dan instrumennya juga ada dan kemudian bisa disosialisasikan terutama ke daerah, ya pemerintah daerah juga paham, mengetahui, dan kemudian, dilibatkan juga stakeholder pariwisata, industri, dan juga para, wisatawan agar prinsip keberlanjutan ini diketahui, disosialisasi, dan kemudian dipahami untuk kemudian bisa diterapkan bersama-sama dalam, lini bisnis usaha, jasa, maupun perjalanan wisatanya masing-masing. Nah, bagaimana Sobat Desma, apakah sudah siap untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam usaha dan perjalanan wisatanya? Ikuti terus Leaders Talk Tourism, seri podcast dari Desma Center.